Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Jauharil Ma'mun. Adada ma kana wa ma yakun, adada al-harakati wa sukun, wa adada ma fi ilmillahil maknun, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi hambanya yang taat, untuk menjadi hambanya yang selalu belajar dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Alhamdulillah, kita masih di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita di samping nikmat iman dan Islam yang paling puncak, dan moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat istiqomah. Ajek itu susah, maka tidak banyak yang bisa. Maka salah satu syarat, ada banyak ini. Syarat apa? Jadi kinasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari sekian banyak itu ajek. Sedikit tidak apa-apa, tapi ajek. Maka Imam Ali karamallahu wajhah itu pernah menyatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ajek itu jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Ajek tahu istiqomah itu. Nah, kita berupaya, berusaha agar kegiatan ini bisa kita laksanakan secara ajek. Dan mudah-mudahan dengan begitu Allah kersa memasukkan nikmat atau memberikan nikmat istiqomah itu kepada kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita, idol kita, panutan kita, yang kita cintai, yang kita ikuti apa yang menjadi perintah beliau, sunnah beliau, baik sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah, termasuk kita mengikuti apa yang menjadi adab baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada beliau, kita diberikan syafaat, kita diberikan bantuannya pada saat atau pada hari di mana tidak ada bantuan yang diperbolehkan oleh Allah, kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo saderengipun kawitan, saya ajak panjenengan semuanya, termasuk diri saya pribadi, untuk memohon kepada Allah dengan wasilah, dengan lantaran surat Al-Fatihah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat istiqomah tadi. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah naftatihu baramujana hadzal yaum qiraatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita teruskan apa yang menjadi bacaan kita semuanya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada ayat 163. Kula waosaken panjenengan ingkang sampun panjenengan pirsani panjenengan nyataken ya Allah taala paring berkah dumateng kita sedaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل شفاعة القرآن ومن أهلك يا رحمن ومن أهل شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Panjenengan bersani di situ dikatakan di ayat 163 wa ilahukum. Ilah itu adalah kalau terjemahan sesembahan. Oke. Sesembahan. Ilahukum. Ilah panjenengan. Ilahu wahid. Yaitu ilah yang satu. Maksudipun Allah. Bila dipun terasakan
La ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia. Hanya satu tok. Oke. Ar-Rahmanur Rahim. Itu sifatnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa poinnya? Kalau kemarin saya sampaikan di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 162 dan 161, itu ada orang-orang yang bertaubat. Bukan hanya sekedar istighfar dan taubat saja, tapi juga diwujudkan dalam bentuk islah. Memperbaiki apa yang rusak, apa yang telah terlewat, apa yang pernah dilanggar. Maka taubat itu bukan hanya sekedar ucapan saja, akan tetapi bisa dilihat dari sisi perilaku. Misalnya, saya biasa minum minuman keras. Terus kemudian saya taubatan nasuha. Saya tidak hanya sekedar mengucapkan itu secara lisan dan di dalam hati, bukan. Akan tetapi ketika saya menyatakan bertaubat, maka juga diikuti dengan perbuatan. Bukan berarti ketika saya sekarang mengatakan saya taubatan nasuha ya Allah dari minuman-minuman keras, artinya tidak meminumnya. Nah, itu ditujukan dengan perbuatan. Artinya, saya berhenti minum juga. Dan saya tidak berkumpul dengan orang-orang yang justru mengarahkan saya untuk minum. Bukan membenci, akan tetapi jangan samjagani awake dhewe supaya apa? Tidak terpengaruh oleh mereka, oleh perbuatan mereka. Karena saya mempunyai riwayat peminum, misalnya gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian itu islah. Wabayanu. Karena ketika saya sudah menjadi peminum, maka orang-orang akan memberikan label. Oh, Zuet sing ini ngombe kayak ini mabuk kayak itu. Nah, oleh karena itu diteruskan wabayanu, diterangkan kepada mereka, aku wis madeg, aku sudah tobat Pak, aku boten bakalan, dan saya sekarang sudah tidak perlu itu diberikan kejelasan. Jadi terhadap siapapun teman-temannya tukang mabuk dulu, aku saiki wis mandek, ojo bocak maneh. Atau kepada orang-orang yang masih menganggap saya tukang minum, saya sudah tidak seperti itu Pak. Saya saiki sudah ada minum minuman keras, tidak bersentuhan dengan alkohol. Nah, tapi juga ada orang, ketika diberi kesempatan, dia tidak bertaubat. Dia tetap dengan perbuatannya itu. Sampai pada akhirnya yang namanya maut itu menjemput. Nah, kados ngoten niki. Maka ada konsekuensinya ketika seseorang itu meminum minuman keras, artinya melanggar aturan Allah, melanggar aturan Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada konsekuensinya nanti buat orang itu sendiri. Seperti itu. Maka itu ayat 162. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunzarun. Itu konsekuensinya di akhirat. Maka taubat yang paling baik itu dasarnya wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Jadi ketika ada kayak begitu, ya dia bertaubat itu hanya karena ingin mendapatkan ampunannya Allah. Lain tidak, bukan karena kepentingan tertentu, apa wedi karo bojone atau yang lain-lain tidak, tapi dasarnya adalah ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu. Itu. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur panjang, ya kita apapun yang menjadi kegiatan kita, ya karena manembah wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, tidak ada yang lain. Kalaupun ada yang lain itu hanya seefeknya. Dari aku kerja, ya karena diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, untuk apa? Mencukupi kebutuhan keluarga saja. Saya ngisi pengajian ya karena saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajari oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat riwayat-riwayat yang diatur ke para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, para ulama dan lain sebagainya yang pada akhirnya sampai kepada saya atau sampai kepada panjenengan, ya seperti itu. Ya kita hanya ikut aja itu. Dasarnya itu. Bilang ketika sholat kan kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, terus lillahi rabbil alamin. Gitu. Karena Tuhan kita ya Allah yang satu itu. Maka ketika seseorang sudah menyatakan diri bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya itu diyakini betul. Maka itu adalah kalimat yang paling agung yang bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa seseorang. Gitu? Nah, contoh orang kafir 70 tahun. Setelah itu dia bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Dan Rasul Muhammad adalah utusannya. Dia jadi muslim. Dosa-dosanya yang dahulu sudah terhapus. Itu kalimat yang suci. Maka ketika kita dalam kondisi nasa, sakarat, dengan sakit mengucapkan la ilaha illallah, halal jannah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalimat sakti. Kalimat yang pokok sekali. Yang jangan pernah lepas dari diri kita. Karena itu adalah tiket kita menuju pada ridhonya Allah, menuju pada jannahnya Allah. Nah, di akhir ayat 163 itu Allah mensifati dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kok tidak Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Ra'uf? Kenapa udah Al-Hadi, Al-Mughni, Al-Muqsid? Kenapa yang dipilih Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas dan luas sekali. Kasih sayang Allah itu begitu luar biasa sempurnanya. Maka ini pengen ditunjukkan kepada Allah. Wong-wong kang padha iman, yang tahu melanggar aturan Gusti Allah, yang mungkin karena banyaknya dosa hampir-hampir putus asa. Apa ya aku di ngapura kali Gusti Allah.
Itu tegas dikatakan huwar rahman huwar rahmanur rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sudah pernah saya sampaikan, aturaken dumateng panjenengan ketika membahas di awal sekali. Diputer meneh coba surat Al-Fatihah itu dulu. Ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak usah saya katakan, bisa saya sampaikan. Itulah mengapa contoh nih, di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan rahmatku jauh lebih luas daripada murkaku. Dan maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu dalam hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan di sana, kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 100. Rahmatnya Allah itu ada 100. Yang satu itu diberikan ke dunia. Dan itu dipakai untuk seluruh manusia, hewan, dan lain sebagainya, serta tumbuh-tumbuhan semua. Nah, itu baru satu. Satu wae wis ketoke kaya ngene. Gitu. Contoh binatang. Binatang itu ada yang melata, ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang terbang, ada yang kecil sekali. Itu semuanya beri rahmat Allah, diberi rizki oleh Allah, semuanya tanpa kecuali. Belum manusia. Manusia ana sing ireng jeliteng kaya kopi yo nek ngarepkan soalnya ana kopi, Bro. Nggih. Ada yang kuning. Ada yang sawo mateng kaya awake dhewe. Ada yang bule, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang kerdil. Ono sing stunting, ada. Gak sempurna. Ada yang cacat juga. Itu semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Tanpa melihat agamanya Allah. Wong Kristen, Yahudi, bahkan ateis sekalipun, atau bahkan yang menyembah selain Allah, itu saja dikai rezeki, dikai kesempatan hidup, dipertemukan dengan istri, dikasih anak, dan lain sebagainya. Luar biasa enggak? Nah, seperti itu. Itulah rahmannya Allah. Itu baru satu rahmatnya Allah. Dan 99 itu diberikan pada saat di akhirat kelak, di jannahnya kelak. Dengan saged bandingkan satu saja wis kaya ngene, apa meneh 99. Luar biasa. Kan kemarin sampun kula aturaken dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada orang catetane weli kabeh. Weli kabeh. Dan dia mengakuinya. Wes blundunge ngono wae karo malaikat. Enggak. Pada saat itu ketika sudah diputuskan, ya wes akhirnya neraka, putusan neraka. Justru pada saat itu terus kemudian dia berlari ke arah neraka itu. Berlari loh. Dengan sekencang-kencangnya. Aneh. Malaikat ya heran. Gusti Allah deg-deg. Ngopo kok melayu, Pak? Putus ini. Neraka kok malah melayu, maksudnya melayu, pengen ndang nyebur ning nerakaan gitu. Apa kok melayu? Nggih Gusti, kula nyadari kok biyen ketika pas gesang teng donya kula mboten ndereke dawuh jenengan
diceluk ya ora tahu teko dan lain sebagainya, maka mumpung pada saat sekarang ini jenengan perintah kalih kula dan lebet ing neraka, kula nggih derek ke dawuh jenengan. Mumpung ada kesempatan sekarang ini, maka saya berlari sekencang-kencang. Iku wae dindek kali Gusti Allah. Wis. Rasido, mlebu kono wae mlebu surga wae. Pripun ngoten? Itu bukankah Allah Maha Rahman dan Rahim? Itu bukan cuma di dunia saja, di akhirat. Luar biasa. Di lain kesempatan, hampir sama semacam itu. Hampir sama semacam itu. Dia tidak dalam pandangan para malaikat Israel elek. Israel api iki. Wah sini elek kabeh. Wis diputuske mlebu apa. Ketika perjalanan gitu kan ya wong mlebu neraka lah ya wedi beda karo wong sing cong ngono mau. Kan takut itu didek kali Gusti Allah sik jadi keapian siji. Wong iki malah bingung, ngopo Gusti? Kowe tahu maca nglafadzke la ilaha illallah dengan ikhlas dan tulus. Malaikat. Semua kesalahannya karo kalimat la ilaha illallah walaupun cuma sekali timbangan. Oh, timbang kali para malaikat timbang. Ternyata mak glodiak. Dosa-dosanya itu kalah abot kali kalimat la ilaha illallah. Itu bukankah Allah Arhamur Rahimin, sawelas-welase wong sing welas, sangat welas banget Gusti Allah. Welas hasil luar biasa. Sampai semacam. Nah, makanya sekarang itu beran. Oh yo eneng wong ngarepake la ilaha illallah terus sesat. Kan lucu. Boten. Dalile enek tahlilan ora. Tahlil itu nglapatke la ilaha illallah. Yang orang sebelumnya itu kafir terus nglapatke la ilaha illallah terus dadi iman. Saiki wong ngucap nglapatke la ilaha illallah terus dadi kaya ngono. Nah, semacam pun itu ayat 163. Kita masuk pada ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan wahtilafil lail. Ikhtilaf itu wahtilaf itu adalah perubahan. Napa? Ikhtilafil laili wan nahari, dari malam ke siang atau sebaliknya dari siang ke malam. Wal fulki. Fulk itu kapal. Allati tajri fil bahri, yang mengapung atau yang berlayar di laut. Nah, wae dhewe gak ketemu laut ya kali lah. Dengan ketika mirsani kok iso kemanggang ini getek. Gitu. Bima yang fa'unas, dengan apa-apa yang memberikan manfaat bagi manusia. Ini kan kapal, dengan kapal kan dengan bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi, ke Papua dan lain sebagainya. Walaupun ya butuh waktu. Ada jenengan kui, oh gawa motor tetap baik kelelep. Tapi kalau pakai kapal kan tidak. Dulu yang namanya haji naik kapal lama seperti itu.
Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan minas sama'i dari langit, mima'in yang berupa air, dan maksudnya fa'ahya bihil ardo, kemudian Allah menghidupkan dengan air tersebut bumi. Nah, ini kan wayah udah gitu. Dengan persanila ya subur banget toh. Tumbuhan pada itu. Sesekali jenengan tidak kebak keramat. Di belakang itu ada lapangan. Pada saat musim kemarau, tanduran itu mati. Di lapangan itu gersang. Tapi pada saat sekarang ketika pas musim hujan, jenengan persani rumputnya Masya Allah. Nah, semacam Ba'da mautiha fa'ahya bihil arda, kemudian yang namanya bumi itu terus ditumbuhkan dengan air tersebut, tumbuh-tumbuhan, ba'da mautiha, setelah kering kerontang. Lihat di bumi itu hanya kembali kepada al-ard mingkul lidabah, dari masing-masing dabah hewan-hewan. Gitu. Ono wit-witan lah ya ono manuk, ono semute dan lain sebagainya kan. Bahkan kalau rumput-rumput ya ada ulone dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, kalau hujan ya ono suaranya, kata dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Wa tasrifir riyah. Tasrif sorbur riyah itu artinya angin. Angin yo kadang rono, kadang rene, kadang sebelah kono, kadang sebelah kiri. Perubahan arah angin. Wasahabil musakhar. Mego. Oke. Nanti jenengan persan. Ketika udah sekedap belih apa, setengah tigaan. Anus mulai petang, ada banyak mendung. Nah, kita kan mengira ketika mendung, misalnya mendung itu daerah kebakaran, wah bariki hujan, nah, belum tentu, sekali lagi belum tentu. Karena yang namanya mendung itu yo iso digeser karo angin, ternyata sih hujan masyarakat kebak keramat raudan, sakit betul. Kuasane sinten Allah. Bainas samaa'i wal ard wasahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard. Jadi posisinya mendung itu antara langit dan bumi ya. Ora mungkin nempel ning langit, ora mungkin nempel ning tengah-tengah ngono kuwi. La ayatil liqaumi yaqilun. Lanya di situ sungguh tanda-tanda ayat, jamak dari kata ayah. Ayatun, jamaknya ayat, tanda-tanda. Liqaumi yaqilun, untuk kaum yang menggunakan akal. Nggih. Kalau kita nganggapnya biasa, yuk wis barene hubungan apa-apa. Tapi kadang-kadang lah ya sing peteng iki kene kok sing udan malah masakan. Betul. Iku sing gerake sapa? Allah. Perintah kali malaikat tentunya ora Allah kemudian ngambil anu dhewe tindakan sendiri lewat malaikat-malaikatnya itu menggerakkan. Maka ketika yang namanya daerah kuwi kok ketiban udan,
berkah saking Allah Subhanahu wa taala karena air itu. Air terus pada akhirnya menumbuhkan tumbuhan. Air itu meresap. Coba nggih, misalnya jenengan kan kadang-kadang perlu kali. Di Indonesia banyu weh gitu. Nah, ketika pas hujan diserap sama tanah. Lah coba jenengan di daerah Mesir sana. Udan tanahnya orang iso nyedot banyu. Tidak ada selokan. Maka ketika hujan berhari-hari, ya orang-orang Mesir ya gulung komeng. Stres juga. Karena tanahnya tidak meresap. Beda Indonesia, meresap. Maka di sana banyak yang namanya sokrok. Sokrok itu gurun pasir. Orang iso ngeresep. Maka pernah Mesir itu banjir. Ketika banjir, orang-orang yang you can see, maksudnya ketok kabeh ya. Panjenengan saged pirsani kan you can see. Ketok aurate dan lain sebagainya. Mereka tutup. Maksudnya tutup, pakaiannya terus kemudian tertutup. Ya gampangane tobat lah. Terus mlebu ning masjid, padahal biasanya sobone diskotik. Tapi karena ada hujan sehingga mandek sampai akhirnya do klelep kabeh nganggepe mereka kiamat. Wah, nek kiamat ya udah tobat. Macam termasuk penciptaan langit dan bumi. Coba dengan gali. Yang namanya planet, termasuk planet. Kuwi piye kok iso mengapung itu terus bagaimana? Ya enggak? Sing ngatur sapa? Matahari yang ngapung. Jupiter yang ngapung. Mars yang ngapung. Semuanya berputar. Bumi berputar, Mars juga berputar, Jupiter berputar, dan mereka berputar juga mengelilingi matahari. Ora tabrakan. Ada yang ngatur? Ada yang ngatur. Tumbuhan. Istri saya itu dikasih pohon mawar. Pohon mawar ini itu saben keluar bunganya, warnane beda-beda. Iki piye? Maka ketika kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa, ya terhalang. Ora tekaning Gusti Allah. Podo karo pelajaran IPA, podo karo pelajaran biologi, dan lain sebagainya. Bar rampung. Tidak ada keimanan yang semakin menguatkan kita kepada Allah. Ya coba dengan persan. Yaitu kejadian alam. Proses terjadinya hujan dengan persani. Air laut menguap karena kena panas matahari menguap, terus kemudian menjadi awan kemudian semakin tebal, menjadi mendung, ditiup angin, terus ada sampai terjadinya hujan diserap oleh bumi, balik meneh kayak gitu lagi. Orang ateis begitu. Al-Quran berbicara tentang kayak begitu, penciptaan langit dan bumi. Terus kemudian pergantian siang dan malam. Kalau kita nganggapnya biasa, jenis biasa ngono kae. Ya wis rampung ora usah dibahas kaya ngono kuwi. Dadi rawong iman. Jenengan saged berbicara itu prosesnya panjang enggak? Prosesnya panjang, dengan persani anak yang baru belajar mengucapkan kata-kata ayah, mama, papa. Ini ora pah kok. Prosesnya susah enggak? Susah.
Dengan bersani tiang-tiang ingkang stroke. Kenapa dia tidak bisa menggerakkan tangannya? Kenapa kita bisa? Oh, kuwi gejalane pangan ya wis rampung nek ngono kuwi. Enggak usah bahas lagi. Itulah mengapa di sana ada la haula wala quwata illa billah. Yang memberikan kekuatan Allah. Mas saya dari Bude itu senengane goes. Kalau dokter, kalau seseorang itu biasa goes, sehat badan, paru-parunya sehat, dan lain sebagainya. Loh, ibar nopo goes niku terus kekeselan, ya biasanya ini biasa ngelurus ke nopo samparan, ngerti-ngerti 12 pripun. Ya, jenengan terus jawab, ya wis wektune ya pun rampung nek ngoten niku, gak usah dibahas lagi. Maka nanti kita akan terhalang makrifah kita kepada Allah. Maka di akhir dikatakan la ayatil qaumi yaqilu. Maka buat orang-orang yang berakal luwih. Berarti kabeh kuwi ana sing ngatur. Kabeh kuwi ana sing menghidupkan, kabeh kuwi ana sing mematikan, kabeh kuwi ana sing bageke rezeki, ngasih ini, ngasih keselamatan dan lain sebagainya. Nah, itulah wa ilahukum ilahu wahid. Ketika kita sudah sampai kepada makna tauhid yang kayak begitu, ono apa wae yo gak usah bingung, gak usah stres, gak usah berkeluh kesah, ya keluh kisah kepada Allah Ta'ala yang maha atas segala sesuatu. Macam itu. Maka iman kita kalau sudah kayak begitu, punya keyakinan kayak begitu, punya pemahaman yang kayak begitu, iman kita akan seperti karang di laut. Terjang ombak, kali-kali dia tetap berdiri. Itu apa? Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahman ar-rahim. Oke. Ketika anak-anak kita belajar di SD tidak dikenalkan dengan semacam itu, paling guru biologi ini ya sinaune mbiyen ya kaya ngono, atau guru fisikanya belajarnya dari gurunya kayak begitu, jenengan arahkan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin memperkuat keimanannya siapa? Anak-anak kita. Kita masuk ayat 165. Panjenengan bersani wa minan nasi. Ada segolongan manusia mayattakhidhu min dunillahi andada, yang mengambil sesembahan selain Allah. Yang mengambil sesembahan selain Allah. Dia beribadah juga selain Allah, kepada selain Allah. Itu ada. Atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah dalam arti Tuhan, tapi dia juga mengangkat Tuhan yang lain. Itu ada kayak gitu. Ada yang sama sekali jelas gak iman. Ada yang beriman pada Allah tapi itu sesembahan liyane. Punya tandingan, Allah itu tandingan maksudnya. Anda dan itu maksudnya tandingan. Di selain Allah itu ada yuhibbuhum, mereka mencintai sesembahan selain Allah itu tadi. Kahubbillah kados dene tresno kalih Gusti Allah. Susah ya ini. Ada segolongan manusia yang kayak gitu ada, dan kita menyaksikan pada dunia saat sekarang ini.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi kalau orang yang beriman dengan keimanan yang tadi dibangun berdasarkan ilmu, karena menggunakan akal kan, berdasarkan ilmu, dia akan kuat. Asyaddu hubban lillah. Sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak menduakannya. Ya orangnya kayak maka monggo kula dherekaken pancen apa orang-orang beriman itu asyaddu hubbalillah tresnane ning Gusti Allah jauh lebih sangat, jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh daripada yang lain. Kedah ngoten. Ketika kita sudah kayak begitu, maka Allah yang menjadi pelindung kita. Maka Allah yang akan menjadi penyelamat kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi kita. Itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Seperti itu. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi illallah. Dah. Cukup bagi aku Allah saja, Rabb. Tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Terus ngoten. Nah, ini dampaknya, ini efeknya. Jadi ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Tapi orang-orang yang beriman menjadikan Allah sebagai tempat sandaran. Nah, di sini adalah konsekuensinya. Walau yaral ladzina dzalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Walau seandainya dan seandainya yara itu melihat alladzina dzalamu orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang yang zalim adalah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Itu maksudnya orang yang zalim itu maksudnya itu. Nah, ketika orang-orang yang menyekutukan Allah, mencari tandingan selain Allah, menyembah mereka, mencintai mereka, ketika mereka mati, mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri. Idyarawunal adab, mereka akan melihat yang namanya adab, menyakseni. Ya wis ngono ora iso ngopo-ngopo. Badalai jebule siksa tenan. Badalai ternyata yang namanya siksa kubur tenan. Malaikat yo teko tenan. Gawa godho ya gawa godho, gebuke gebuk tenan. Pecutke pecut tenan. Ketika melihat jahanam, ya mereka melihat jahanam. Digiring, ya digiring tenan. Dilindes, ya dilindes tenan. Akhirnya mereka cuma bisa menyesal. Nah, niki terus terus meloncat riil. Karena ada hubungannya. Itu ayat 167. Dengan persan. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وقال dan hentikan berbicara. Siapa yang berbicara? Alladzina orang-orang yang ittaba'u yang mengikuti. Maksudnya mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hal yang lain-lain yang negatif-negatif itu. Lau anna lana karrotan. Lau seandainya. Anna sesungguhnya. Lana bagi kami karrotan. Itu kesempatan. Maksudnya kesempatan apa? Untuk dihidupkan kembali. Panatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri, akan ngadoi, gak akan mengikuti syaitan, gak akan mengikuti hawa nafsu, gak akan mengikuti syaitan dalam arti baik syaitan yang gaib ataupun syaitan wujud menungso kuwi
akan mereka jauh, akan mereka tinggalkan. Fana tabarro'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarro'u minna, sebagaimana mereka pada hari ini, yaitu hari akhirat, mereka berlepas diri dari kami. Waliyadzubillah. Setan itu akan berlepas diri. Lho sing nglakoni kowe dhewe, sing zina ya kowe dhewe. Kok aku mbok kerek-kerek, mbok geret-geret. Sing main wedoan ya awakmu. Kok aku mbok geret-geret. Sing seneng ya awakmu. Sing judi ya awakmu. Aku mbok geret-geret sebabnya apa? Sing nglakoni kowe dhewe. Setan itu berlepas diri dari pelaku-pelaku kemaksiatan. Nah, akhirnya mereka yang melakukan kemaksiatan badalai duwe taelon malah kaya ngono. Maka dia lau annalana karrotan, kalau misalnya kami mempunyai kesempatan untuk hidup lagi di dunia, maka kami akan berlepas diri darinya. Artinya akan menjauhi daripada setan itu sendiri. Setan wujud menungso barang juga. Oleh karena itu, balik melih ning ayat kala wau, annal quwwata lillahi jami'a, yang mempunyai kekuatan keputusan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pas kata yang lain. Kaitan nggak bisa tulungan. Dia malah berlepas diri dari kita kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang buruk. Wa anna Allah syadidul adab. Allah itu adabe ya gampangane keras sekali. Paham ya? Maka boten sah terkesima, terpukau sama mereka yang mencari sesembahan selain Allah, yang menyembah selain Allah kok uripe penak. Lah wong kafir wae uripe malah tambah sugih, anake sugih-sugih kabeh, pinter kabeh, enggak usah terkesima dengan mereka. Santai aja. Karena kita memiliki yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih manfaat buat kita semuanya. Walaupun mungkin uripe ning dunya ya pas-pasan. Enggak apa-apa. Macam itu, karena kehidupan sejatinya yang abadal abidin itu adalah di akhirat. Lah apa artinya kalau sugih sementara kita meyakini ada ilah selain Allah? Apalah artinya dua anak pinter-pinter, dua anak yang berprestasi luar biasa, tapi tiga iman. Maka alhamdulillah ketika kita mempunyai anak, yo nakal-nakal biasa gak apa-apa, sing gelem sholat, sing gelem ngaji, syukur itu syukur, betul. Karena anak itu adalah modal kita. Lha sapa meneh sing arep dongake awake dhewe kalau bukan anak kita? Ngarep-ngarep, misalnya aku ngarep-ngarep Saswito, misalnya aku mati, Saswito dongake aku, ya bukan. Tapi kalau aku berharap kepada anak kan ada kemungkinan wong kuwi anakku dhewe. Begitu. Oke. Maksudnya itu minimal anak dhewe. Kalau ada teman-teman yang lain sing inget sama aku, misalnya bariki aku mati dan lain sebagainya, dongake alhamdulillah, tapi pokoknya adalah anak kita, minimal banget anak kita. Kadang anak ini ora iso dijaga. Begitu misalnya kita meninggal dunia, anak teko-teko urusan warisan bareng mati. Tapi ketika anak kita itu iman Islam, mengetahui anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua, ngirimi sedekah buat orang tuanya, korban ke orang tuanya, bahkan menghajikan orang tuanya, ngumroh ke orang tuanya, dan lain sebagainya. Kan senang. Itu paling minimal banget. Kalau misalnya mempunyai saudara-saudara kayak Mas Ihsan,
Mas Ibnu, Mas Aris, Mas Didi terus dongake aku alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kan apa jagake wong liya? Maka awake dhewe iki jagake sama anak kita. Ketika anak kita itu berbuat baik, sholawat wae misal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Iku dilaporke teng Kanjeng Rasul. Misalnya anak kula kan namine Jibril, Khalilur Rabbi. Ambahe sholawat. Kula pun mati niki, pun mati. Dilaporke teng Kanjeng Rasul. Niki wonten umatipun jenengan do Kanjeng Nabi sing laporke para malaikat ya. Laporke asmane Jibril, Khalilur Rabbi bin Zuhaid bin Solhin bin Ahsan bin dan seterusnya. Itu melu-melu katut kabeh. Maka alhamdulillah kalau anak kita masih sholat. Alhamdulillah. Walaupun mungkin sholatnya kodok wis apa-apa alhamdulillah. Soalnya itu saya sujud wonten ngarsa Allah. Itu harus disyukuri betul. Walaupun mungkin ya ranking 38 dari 40 orang enggak apa-apa. Anak saya nyuwun pangapunten riyen ketika di MI Nawas. Ora anak-anak 32 kok rankingnya 28 ya perangkel dodo sampai kelas 3. La haula wala quwata illa billah kayak begitu. Tapi tetap kudu disyukuri. Maka ketika kita punya dzurriyyah yang dzurriyyatan mukminatan lak, yang iman kepada Allah, yang Islam, muslimatan lak, selamat muslim saja. Itu sudah bersyukur. Cuman sekarang kan orientasinya berbeda. Sugih ya kuah-kuahan. Uripe kurang, rapati digagas sama itu. Oke. Nah, ayat 166, ayat 167 itu tentang berlepas dirinya syaitan, baik wujud menungso ataupun wujud aslinya sepoe sing gaene beda awake dhewe dan supaya nglakoni hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala itu ketika di akhirat baru kita mengetahui ternyata yo mereka berlepas diri dari kita. Oke, kula waosaken mumpung tesih kirang seprapat jam. Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Itu ketika ketika nopo tabarro'a berlepas diri. Berlepas diri urusanku gitu loh maksudnya. Duitmu, ora duitku. Enggak. Alladzina tubi'u. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, orang yang diikuti. Minal ladzina taba'u, berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang yang mengikuti. Jadi nanti ada orang yang diikuti, ternyata berlepas diri. Padahal wong sing ngikuti iki pengen melu dene. Tapi dia justru berlepas diri. Ojo, aku ono urusan karo kowe dan lain. Nanti ada orang yang kayak gitu. Termasuk syaitan laknatullahi alaihi, iblis laknatullahi alaihi itu berlepas diri. Nah, yang saya kuaturke kalau sing nglakoni zina ya kowe-kowe dhewe, sing penak ya kowe-kowe dhewe. Bareng urusan kaya ngene aku mbok geret-geret. Nah, itu kan berlepas diri syaitan. Waraul adab, dan mereka itu melihat adab dengan mata kepala sendiri. Kok dengan mata kepala sendiri? Iya. Rugi jenengan persani, di juz amma kok itu kok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jenengan persani surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Dengan pirsani ayat bibar niku napa? Tarawunnal jahim. Lah niku estu. Boten panjang lah niki. Niku estu, sungguh betul-betul. Taro niku dari kata kamu melihat, anta taro, kamu melihat. Latarawunna estu jenengan mirsani al jahim niku maksudnya napa? Al jahim neraka jahim. Jadi memang kita nanti akan melihat neraka sing medeni niku secara nyata dengan mata kepala sendiri. Yang akhirnya semua orang bergidik wedi tenan. Maka dalam talqin dikubur wan naru haq dikatakan di situ. Jadi ada talqin kubur di bocoran misalnya ditakoni karo malaikat engkar nakir misalnya paling bocoran takoni sapa pangeranmu tentu. Nah, dan lain sebagainya di situ disampaikan al jannatu haq sing jenengane surga niku estu hak wan naru hak dan neraka niku estu hak. Mila sakniki wong ala neraka apa surga neraka gaib ya. Tapi nanti mereka orang-orang sing meremehkan itu akan melihat secara nyata. Di dalam hadis Kanjeng Rasul Muhammad SAW juga dinyatakan hal yang sama. Hadis ini disepakati antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi mesti cetok-cetok sahih. Ketika kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada yang terlewat di antara kita kecuali nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjaman, tidak ada penerjemah antara kita kali Allah Subhanahu wa taala. Ya mengalir begitu saja dan kita paham apa yang dimaksud oleh Allah. Fayandurul aimana minnu fala yura illa ma qaddama. Ketika kita melihat ke sebelah kanan kita ditunjukkan amalia perbuatan kita yang baik. Sehingga kula kali panjenengan itu wajahnya berbinar-binar. Alhamdulillah amalku ditampa kali. Fayandurul asmala minnu fala yura illa ma qaddama. Ketika melihat ke sebelah kiri ternyata dosa-dosa dicatat ngono lho. Aduh. Nah, akhirnya membuat kita rada kecewa. Wah, ya Allah, nyesel dan lain sebagainya. Karena boleh jadi sing dosa kuwi lewat. Nah, setelah itu melihat ke depan. Melihat apa neraka? Tilko awaj langsung di depannya itu neraka. Ya Allah. Neraka jahanam emang ada betul kayak begitu ada. Oleh karena itu, mang terus kalih Kanjeng Rasul, mang sholawat dumateng Kanjeng Rasul. Karena dengan sholawat itu menjadikan kita, insya Allah mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong kafir nggak usah dibahas dalam pengadilan ini. Wong kafir harus gelundung ke ngono. Ini orang-orang Islam kebanyakan secara umum, maka mudah-mudahan kita nggak usah lewat pengadilan kayak begini. Wes langsung, wes kono langsung. Jamaah grup ini langsung lebu ning surga kono ora usah tanpa hisab, kan dulu pernah saya sampaikan. Amin. Allahumma amin. Wa ra'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Taqatta'at itu berlepas, potong-potong. Terpotong bihimul asbab, sebab-sebab maksudnya ya itu tadi misalnya nyuwun pangapunten aku terus ngajak Saswito ayo ngombe minum-minuman keras maksudnya wah udah kasih ngombe. Nah terus ketika di akhirat aku lorien dijajak kang Zuwo
Apa? Aku ngombe-ngombe dhewe kok. Awakmu ngombe dhewe apa nggo garaku. Niku mang paring ngadap sing luwih abot soalnya sing ngajak-ngajak kula niku. Nah, saya berlepas diri. Nah, itu. Setan itu wujud menungso, wujud aslinipun. Wal iyadu billah. Maka janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Pas tengah kurang kansal dan yang sedikit ini agak manfaat dibuka selebar-lebarnya sama Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Terus kemudian menyatakan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mugi-mugi pun paring selamat sedaya pun ingkang kapundhut pun paring husnul khotimah. Menawi gesang wonten ing alam barzah dipun paringi pitulungan. Menawi wonten ing akhirat mugi yo saged derek Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup pepanggihan diwasan hamdalah kali doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wal 'afwu minkum wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.